Bang, ya, program abang HMF adalah Hendy Muhammad Farlan. Bukan program kali, itu nama. Salah. Hijrah menuju fisabilillah. Nah, kita deketin dulu lah, biar lebih dramatis. Bang, hijrah menuju fisabilillah. Itu apa sebenarnya, Bang? Coba menurut pandangan abang dulu, hijrah menuju fisabilillah. Apa itu? Kita runut dari hijrah dulu ya. Hijrah dulu lah. Hijrah itu kalau arti sederhananya, tapi bukan berusaha mensederhanakan, enggak. Ini supaya lebih gampang dipahami aja. Hijrah itu sederhananya memperbaiki diri. Memperbaiki diri seperti apa? Memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, timbul lagi pertanyaan, lebih baik untuk siapa? Lebih baik untuk Wira? Bukan, nggak mungkin lah. Atau lebih baik menurut teman-teman? Nggak mungkin. Lebih baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi itu, Bang, hijrah itu berarti perubahan menuju yang lebih baik kan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk jatuhnya. Betul ya. Untuk menjadi pribadi dan muslimin yang lebih baik ya kan? Muslim yang kafah itu. Yang kafah ya, sepenuhnya. Bang. Lalu tapi baru hijrah. Iya, itu fisabilillah ini apa nih? Fisabilillah ini. Jadi kalau menuju kan berarti kita ke arah ada tujuan ya, destination ya. Fisabilillah itu kan artinya kita berjuang di jalan Allah. Kenapa? Nah, setiap kita manusia pasti punya cita-cita Wira, pasti kita dulu ditanyain, lu cita-cita lu apa? Yang umum apa? Dokter, apa lagi? Pilot, astronot, polisi ya kan? Nggak ada jadi YouTuber, nggak ada. Jadi ustaz apa lagi nggak ada kan? Nah, artinya gini, cita-cita tertinggi dari kita sebagai seorang muslim adalah al-mautu fi sabilillah, asma'amanina, mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi. Nah, makanya siapapun kita, ketika ada pertanyaan, are you Muslim? You have to al-mautu fi sabilillah asma'amanina. Artinya apapun yang kita lakukan, kita niat ikhlas karena Allah, itu sudah termasuk tergolong kita berjuang di jalan Allah. Nah, apakah terus ada pertanyaan, Bang, apakah kita hijrah menuju fisabilillah itu kemana-mana bawa kain sarung? Nggak ada yang contoh iya kebanyakan begitu. Pakai baju sorban atau celana cingkrang misalnya. Nggak ada masalah, oke aja. Jadi itu bukan maksudnya, itu kan hal yang disunahkan saja, bukan kewajiban kan. Bagus. Tapi substansinya itu adalah konsep kita beribadah, mengajak kawan-kawan yang lain untuk ikut juga ke dalam konsep hijrah menuju fisabilillah. Nah, sebenarnya HMF itu kan tadi udah nanya. HMF kan keceplosan ya, Hendy Muhammad. Pada kebetulan aja mirip ya. Jadi gini, lazimnya orang-orang yang berhijrah ya, katanya berhijrah itu kan biasanya ganti nama, pakai abu misalnya kayak Wira Pratama, nanti namanya ada yang misalnya namanya Muhammad Ibrahim, betul ada yang namanya Ahmad Yusuf, macam-macam segala macam. Nah, kebetulan pada waktu itu abang kan punya mentor ya, mentor pembimbing ya. Tunggu dulu, ini apa cerita zaman dulu kapan nih tepatnya? Tahun berapa kira-kira? Sebenarnya mentor ini dari awal, dari tahun 97. Nah, ibarat orang MLM ya. Di prospek 97, terus closing 2012. Berapa tahun? Itu lama, Bro. Hampir belasan tahun. 15 tahun. 15 tahun ya. Closing. Nah, dari 2012 ke 2015 itu digodok apa istilahnya? Chandra di muka. Digas. Abang digas habis-habisan ya? Iya. Nah, jadi kata salah seorang mentor, Bang tuh, ya usia mentor itu di bawah ya,
Bang, abang bukti abang tuh hijrah bang, abang harus punya nama hijrah bang. Nah, Oh begitu katanya. tapi nama abang jangan diganti. Kalau usul saya, di antara nama abang kan ada nama abang kan nama lengkap abang kan Hendy Farlan. Nah di antara Hendy dan Farlan itu letakkan nama satu-satunya makhluk manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah seorang Hendy Farlan menjadi Hendy Muhammad Farlan. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh lah. Boleh. Misalnya Wira nih, ini contoh ya. Wira sangat mengidolakan. Nggak usah Wira deh. Ada seseorang yang Tidak namanya apa-apa, Wira aja. seorang bocil ya, Bocil. atau anak remaja namanya Cecep. Cecep. Nah, Terus dia mengidolakan Cristiano Ronaldo. Terus dia ganti nama. Saking yang idolakan Cristiano Ronaldo, namanya ditambah Cecep Ronaldo. Oh, Boleh kan? boleh. Apalagi kita menambahkan nama Rasulullah gitu. Sebagai idola kan? Kayaknya. Dan tuntunan ya. Dudan. Idola dan tuntunan. Nah, ketika sudah terbentuk HMF itu, Hendy Muhammad Farlan itu kan singkatannya HMF. Iya. Kebetulan. Nah, ada kawan. Nah, beliau Raymond Moza, beliau seorang sutradara juga. Terus bilang nanti bang, yuk kita ikuti apa yang dilakukan oleh Ustaz Dery Sulaiman. Nah, jujur aja, inspirasinya dari Ustaz Dery Sulaiman. Nah, Ustaz Dery Sulaiman kan nama inisial beliau kan DSAS. Nah, Dunia sementara. Dery Sulaiman and sahabat. Oh, dan sahabat. Ya, tapi kalau abang mengartikan sahabat. Dery Sulaiman anak Saniang Baka. Beliau kan anak Saniang Baka Solok. Oh iya. Ya, tapi itu juga menjadi tagline atau semacam trademark beliau. DSAS itu adalah dunia sementara, Akhirat selamanya. Itulah yang menginspirasi dari HMF. Bingung kita nyarinya, bang. Kita udah dapat ya Hendy Muhammad Farlan itu singkatannya HMF. Nah, HMF itu apa bang? Semacam apa ya? Spirit perjuangan kita apa bang? Nah, kalau H itu hijrah gimana? Hijrah. Nah, pokoknya tapi tidak ada yang betulan ya. Memang pasti Allah menggerakkannya. Iya, ya pastilah. Kan? Ya mukhalibul qulub. Iya. Jadi bikinlah hijrah menuju fisabilillah. Itu tahun berapa bang? Waktu itu masih wacana itu. Kalau yang hijrah menuju fisabilillah itu baru kemarin. Tahun 2021 kemarin. 2021. Tapi karena memang medianya belum ada. Dan belum ada. Iya. Berarti ini bisa dibilang juga. Berarti Allah sudah menggerakkan Wira untuk sini ketemu Bang Farlan dan mencoba menyalurkan ide Bang Farlan kan ini, gitu. Dan Wira ini bukan orang yang pertama. Iya. Boleh bilang berapa ya? Udah orang kelima lah. Orang kelima. Yang pertama itu Bang Raymond Moza itu. Ya. Nah, tapi karena kendala nggak tahu ya, terus ada 2-3, yang kedua, ketiga dan keempat nggak jadi. Nah, dan ternyata ya Wira ini power apa ya? Power of the youth generation ya. Youth generation nggak? Iyalah. Nah, generasi muda ini kan maunya WRC, unit cepat. cepat. GPL tau nggak? Nggak pakai lama. Nggak pakai leto. Gas aja langsung. Iya, kalau ada ide langsung gas aja. Nah, seperti itu. Terus bang, abang kan latar belakang abang nih metal. Metal itu identik dengan demon. Ya kan, metal terus lambang-lambang satanik gitu kan. Zaman dulu metal pasti begitu kan. Kita kan nggak tahu, kalau sekarang kan ada metal hijrah. Abang pernah dengar nggak? Metal hijrah. Oh, metal itu anak-anak metal tapi dia main lagu religi gitu. Kalau sekarang kan singkat cerita. Abang latar belakang abang metalan. Metal itu kita nggak perlu poles sebaik-baik mungkin, tapi itu memang kasar penampilan. Satu ya kan, kasar, dekat dengan premanisme lah kata orang kalau nggak kenal kan begitu. Iya betul. Habis itu hidupnya bisa dikatakan, mohon maaf bang kalau boleh dikoreksi nanti, jauh lah dari agama mungkin kan gitu. Iya. Banyak yang tatuan juga segala macam gitu kan. Kalau zaman dulu masih muda lagi on fire kan bang. Kira-kira apa yang tiba-tiba sekarang jadi begini abang gitu kan? Apa latar belakang abang yang jadi tolok ukurnya kok bisa hijrah? Oh iya. Dari kehidupan abang yang boleh dikatakan semrawut lah kan. Iya, Soalnya Wira dulu begitu juga kan, brutal gitu kan, anak metal lah, kita ngerti sama-sama anak metal kan gitu. Cuma tiba-tiba abang yang Wira tahu notabene abang udah
ya bisa dikatakan salah satu orang ahli agama lah. Kalau menurut Wira bukan mau muji ya, tapi ini pandangan Wira. Coba Bang dikoreksi Bang, gimana tolok ukur Abang bisa hijrah? Oke. Coba. Tapi di awal kita harus memastikan dulu metalnya apa nih? Metalnya apakah menyentuh tukang lau atau menyentuh talib? Just kidding ya. Mawar merah di dinding, jangan marah, just kidding kali. Iya. Atau Tukang metal lau ini ya. Wah, yang gitu tuh satanik. Jadi gini, memang dalam mindset masyarakat umum, metal itu memang identik dengan satanik. Tapi yang metal identik dengan satanik itu yang genrenya black metal. Black metal. Kalau Abang sendiri kan genrenya death metal. Death metal. Death metal itu biasanya bercerita tentang kegelapan, tentang pembunuhan, macam-macam. Tapi khusus band Abang sendiri, nama band Abang kan Roh. Roh. Roh itu singkatan dari Ritual of Horror. Serem ya? Jujur, ketika waktu masih aktif di band Roh itu, Abang sempat memahami satanik. Satanik ya, kan udah ketebak itu pasti. Dan judul-judul lagu In the Name of Satan salah satunya. Itu ada lagi Nocturnal Sign of Blasphemy, pokoknya Ritual of Horror, pokoknya yang gitulah. Dan ada sebuah lagu yang Abang ciptakan itu, In the Name of Satan itu, pokoknya mohon ampun dan bertobat kepada Allah lah. Ini bukan apa ya, bukan membanggakan, tapi itu ketika di zaman jahiliyah. Masa-masa jahiliyah. Ya. Kita kan dijadikan pembelajaran. In the Name of Satan itu inspirasinya Abang buat dari surat of Allah. Bukan. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi kenapa bisa jadi ada Satan di sana? Kan ada Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Nah, setiap nama Allah mengganti nama setan. Waduh. Astagfirullah. Merinding jadi. Ya kan, itu salah satu. Itu memang apa? Bukan kesirik, kejahilan ya. Apa lagi ya? Abang itu dulu apa ya? Memang betul-betul nggak percaya dengan Tuhan ini. Itu tahun berapa Bang? Sebelum 97? 97 pas. 97 pas ya? Kenapa bisa nebak? Kan tadi Abang cerita ada mentor dari 97. Iya. Jadi gitu ya. Tapi secara apa ya? Secara kasat mata nggak kelihatan. Ya, fahaman satanik itu kan konsep idealisme dan sebenarnya ketahuitan itu. Nah, tapi alhamdulillah memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bang kira-kira yang membuat dari Abang dari se-ekstrim itu tiba-tiba? Itu ya. Jadi dari 97 sampai 2012 itu apa kan titik baliknya tuh? Sering ya, mentor Abang tuh selalu ngajak, selalu prospek lah. Nah, titik baliknya terjadi ketika pada bulan Agustus tahun 2012. Nah, itu lama juga ya Bang? Pas ketika Abang berumur 40 tahun. Waktu itu bulan Ramadan, anak Abang yang sekarang umur 23 itu yang paling gede. Yang paling gede. Berarti 2012 umurnya 12 tahun, dia kelas 6 SD. Dia kan Ramadan kan biasa SD kan pesantren Ramadan. Pesantren. Nah, jadi sebelum pesantren Ramadan dia ngomong kayak gini. Ngomongnya ini aja, Pak. Tadi kan ada Ustadz Pak, ada pelajarannya. Jadi ada surat At-Tahrim Pak ayat 6. Bunyinya gini. Wahai ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, katanya. Pak, Allah berfirman gitu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kan seperti itu ya. Terus dia ngomong gini, gimana cara Bapak jaga kami dari siksa api neraka? Bapak aja nggak pernah sholat, Bapak aja nggak pernah puasa, nggak pernah beribadah yang lain. Dan memang benar, zaman jahiliyah itu Abang nggak pernah sholat juga, nggak pernah puasa. Jadi gini, betul-betul meremehkan syariat Islam ini. Nah, sampai-sampai misalnya pagi kan sahur aja sahur, nanti jam 10 jam 11 ketika lapar makan aja, I don't care lah. Sampai seperti itu, saking tidak pedulian dan agama ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kalimat itu rasanya Abang tuh ditampar habis-habisan lah, habis-habisan. Merinding loh ini Bang dengarnya. Itu tuh memang dari story loh. Dan sebenarnya waktu itu ya lebih baik ditampar fisik daripada ditampar kata-kata oleh anak. Nah, di situ titik balik momentum Abang tuh. Langsung Abang peluk anak, dia menangis ya.
yang langsung beristighfar, astagfirullah. Udah mau bertekad, abang carilah mentor abang lagi yang dari tahun 11 sampai berapa tahun. Oh itu pada saat itu abang jarang ketemu lah, maksudnya cuma sekali aja. Saya hello aja. Karena akses pertemanan aja mungkin ya. Dan umurnya di bawah abang. Beda-beda 7 tahun lah. Wah jauh itu bang. Beliau 79, mau 72. Nah gini, bang temui lah, ceritakan. Nah di sementornya senyum. Oke bang, yuk kita mulai. Nah dari 2012 sampai ke 2015 ada digas, dihajar setidaknya. Katanya gini, abang itu punya bakat sebagai seorang dai bang. Alhamdulillah hanya dalam beberapa tahun dapat abang tugas pertama di, bayangkan Wira, tugas pertama itu ya menjadi seorang dai itu bukan wirid remaja, bukan majelis taklim atau yang lainnya. Tahu nggak apa? Khotib Idul Fitri. Bukan di Kota Padang, di daerah Sitiung 1 Darmasraya. Masraya itu di mana ya? Bukan di masjid, di lapangan bola. Rame dong. Ya rame lah, pakai banget. Kok bisa bang? Maksudnya ini pengalaman pertama abang kan? The first time. Iya pertama kali. Menjadi seorang dai berbicara mana? Dan jangan main-main kalau kita khutbah itu. Karena ada rukunnya. Ada rukunnya. Sempat satu aja rukunnya nggak dijalankan. Batal semuanya. Betul. Nah waktu itu jadi gini kan ada khotibnya itu nggak bisa karena beliau menjadi mutawif, pendamping jamaah haji Kabupaten Damastraya. Dan itu diberitahu H-7. Wah mendadak berarti. Pekannya udah susah nyari khotib, ditawarkan lah, bang mau nggak bang jadi khotib udah bang. Ini siapa dulu nih yang nawarkan? Langsung mentor. Ya. Oh gitu. Terus diam lah, nggak speechless, nggak jawab. Nah, terus si mentor ini ngomong gini, bang dulu abang kan anak band, abang menyanyikan lagu yang apa ya. Entah awak dipecah cari bang, yo bang buat kita nggak ngerti kan lagu barat ya. Lah sekarang abang yang abang sampaikan ini adalah dakwah Rasulullah bang, ya, dai Allah, mengajak kepada jalan Allah. Apa yang abang takutkan? Nah mendengar kata itu timbul semangat spirit. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas pertolongan Allah lancar. Nah setelah itu udah ngegas. Udah kayak air aja ya. Itu berapa tahun bang dari abang? Itu 2015 ya. Masa 2015 Oktober tahun 2015 pertama. Jadi dari 2015 sampai sekarang masih jalan ya, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang alhamdulillah abang masih konsisten dan masih itu istiqomah kan? Ya harus Wira. Kenapa? Gini, jadi dalam persepsi masyarakat umumnya menganggap dakwah itu adalah tugasnya ustadz, tugasnya buya, mubalik, ya kiai yang lain-lainnya. Tapi sebenarnya ya, ketika ada pertanyaan, are you Muslim? Apakah Anda Muslim? Ya, Anda wajib berdakwah. Dakwah itu bukan pilihan. Dakwah itu adalah kewajiban. Setiap kita seorang muslim adalah seorang dai. Dai itu adalah yang mengajak ke jalan Allah. Da'a ilallah. Beda. Iya. Tapi ulama beda, ustadz beda. Makanya abang nggak pernah mau disebut sebagai seorang ustadz, tidak. Tapi kalau dai ya, kenapa? Setiap muslim adalah dai ya. Adalah dai yang akan mengajak ke jalan Allah. Itu aja. Gini tadi kan Ira sempat menyebut istiqomah. Teknik abang menjaga keistiqomahan abang itu gimana? Soalnya kita tahu istiqomah itu sudah Ira dengarnya siapa yang itu firman atau hadis apa perkataan Rasul apa gimana? Ya. Iman itu pasti naik dan turun kan? Konsep. Nah, terus gimana cara abang memaintain tetap di atas saja tetap naik gitu? Sebenarnya nggak gitu juga. Jadi parameter kita kan ibarat apa itu ya? Tangga. Buat tangga, level. Okay. Apa ya? Maksudnya kayak rintangan gitu ya. Kan ada tuh. Ya kan? Nah, coba lihat. Sound system itu kan ada levelnya tuh. Lampu LED itu yang berwarna hijau, kuning, merah. Iya. Sering naik atau sering turun? Turun. Nah, itulah iman kita.
Oh, berarti iman itu sering turunnya daripada naiknya. Turun misalnya 5 level, naik cuma 2 level. iya betul. Nah, Ibran nanya, menjaga keistiqomahan itu ya gimana ya? Memang berat Ibran. Iya. Memang berat, apalagi di awal-awal. Dia macam sedikit ya di awal-awal ya. Jadi ketika di awal-awal itu ya mulai mengenal apa ya, bukan mengenal ya, mulai rutin lah ke masjid sholat berjamaah. Nah, kemudian tau nggak apa yang dikomentarin sama pengurus? Apa? Tumben lu. Waduh. Kama selama aku. Nah coba, pada waktu itu abang mikir, urusan gue bukan sama lu, urusan gue sama Tuhan, sama Allah. GP emang gue pikirin. Nah seandainya waktu itu abang mendengarkan kata orang itu, mungkin akan balik lagi. Itulah salah satu tantangan dari orang-orang yang berhijrah itu. Makanya harus dibimbing terus. Ibaratnya mu'alaf skala kecil lah. Ibarat kan baru belajar lagi kan gitu. Seperti anak-anak baru gitu. Islam lagi, baru diambil lagi syahadatnya mungkin. Mungkin ya, baru bersyahadat lagi. Baru bersyahadat lagi. Nah terus gini, karena nyebut Islam tadi ya, setiap orang Islam belum tentu Muslim lah Wira. Kenapa bisa begitu? Tapi setiap Muslim pasti Islam. Ya pastilah. Islam itu asal katanya kan assalam. Assalam. Artinya kan selamat. Selamat. Ya kan? Nah jadi Islam itu artinya kan selamat. Muslim itu artinya orang yang selamat. Orang selamat pasti Islam. Nah, kenapa? Kayak gini. Jangan heran karena ada ungkapan seperti ini. Loh, dia Islam kok korupsi juga? Betul. Dia Islam kok ngerampok juga? Dia Islam kok berzina juga? Dia Islam bla bla bla. Pokoknya perbuatan-perbuatan maksiat. Ya nggak wajar aja. Dia baru Islam. Belum jadi Muslim. Coba kalau Muslim, insya Allah tidak akan melakukan pekerjaan itu karena dia dijaga oleh bukan 11 keys ya. 11 kunci itu. 11 kunci apa aja itu, Mas? 11 keys, 5 rukun Islam. 6 rukun iman. Oh gitu. Bang, itu yang istiqomah tadi belum, Bang? Gimana cara Bang memaintenance-nya? Apakah istiqomah itu karena kalau abang pribadi beda-beda ya? Beda-beda tergantung apa ya? Tergantung ikhtiar kita mempertahankan keistiqomahan itu. Tapi kalau kita sudah sadar diri kita ini siapa, insya Allah aman deh. Contohnya menjaga istiqomah sholat. Ya. Nah ya itu susah tuh. Sholat ya. Abang boleh berstatement ya. Orang yang nggak mau sholat berarti dia sombong. Nah, terus ada yang itu nyutuk, Bang, saya nggak pernah sombong kok, saya rajin kok bertegur sapa dengan orang. Hablum minallah, lu sombong. Hubungan ente dengan Allah. Kenapa? Oke. Misalnya suatu hari ya, ini analoginya. Wira ketemu dengan kawan, kemudian didorongnya pundaknya. Wira mana aja lo? Gimana reaksi kita? Biasa aja, pundak doang. Tapi coba aji kepala diginiin. Marah. Betul kawan, kepala lo mah. Oke. Nah, artinya kepala ini kan anggota tubuh yang paling paling berharga kan? Iya. Segitunya kita kan. Ketika kita sholat dalam posisi sujud, kepala kita ini posisinya ke tanah sama dengan kaki. Ketika kita sujud meletakkan kepala kita sama dengan kaki, apa yang kita ucapkan Mira? Subhanallah a'la. Subhanallah ya a'la. Berarti Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Ketika posisi kepala kita ini sama dengan posisi kaki, kita ucapkan puji-pujian yang mengagungkan Allah, yang meninggikan Allah ya. Artinya orang yang nggak sholat tapi dia sombong. Dan yang makhluk yang sombong itu pasti tidak akan selamat. Tahu siapa dedengkot makhluk yang sombong? Iblis. Nah itulah adai. Dan dia terusir dari surga hanya karena kesombongannya. Kesombongan kan? Karena satu itu ya. Kalimatnya satu aja. Apa ya? Ana khairu minhum.
gue lebih baik daripada lo. Nggak level, bro. Satu itu ya. Iblis itu bukan goblok. Iblis itu penghulu kaum jin. Dia yang paling hebat. Dia yang paling pintar. Ahli ibadah dia. Dia paling ahli ibadah. Tapi kan dia sombong. Get out from my jannah. Nah, jadi istiqomah itu tadi lah. Artinya apa? Kita sadar. Kita ini siapa sih? Kalau kita sadar asal penciptaan kita mungkin iya, seram. Merinding loh dengarnya. Berarti itu lah kurang lebih ya Bang ya. Definisi HMF ini ya. Yang hijrah yang secara kafah. Kafah. Kan udah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu maksudnya apa? Keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Keseluruhan ya Bang. Ya. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan itu setan yang mana? Karena setan kan terbagi dua. Apa itu Bang? Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, yang jadi masalahnya Wira, kalau kita berhadapan dengan setan dari golongan jin, kalau kita bacakan ayat Allah ya, misalnya kabur dia kan? 3 kul. Iya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambah ayat kursi. Insya Allah mereka akan kepanasan seperti besi kena api. Melebur meleleh. Nah, yang jadi persoalan ketika kita menghadapi setan dari golongan manusia. Itu yang repot. Ya, kita bacakan di ayat kursi, kita nanti dilempar pakai kursi. Yang ada mungkin dia lebih jago lagi bacaan daripada kita kan. Nah, itu Bang. Nah, godaan setan itu. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan ya. Setan itu sebenarnya bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Kan ada tiga nama nih. Setan, iblis, jin. Ada. Iya. Setan ini siapa? Jin ini siapa? Iblis ini siapa? Kita bahas jin dulu. Jin itu adalah salah satu makhluknya. Jin itu makhluknya kan? Makhluk ciptaan Allah yang punya beban syariat yang sama dengan manusia. Apa beban syariatnya? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti sama. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya iblis. Siapakah iblis ini? Iblis ini adalah dedengkot jin kafir. Dedengkot setan dari golongan jin. Oke. Dedengkot setan dari golongan jin. Nah, setannya apa? Setan itu adalah sifat. Sifatnya apa? Sifat yang durhaka kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kata syatana yang artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari syariat Allah. Makanya sifat ya. Sifat. Loh, kenapa orang itu korupsi? Karena dia setan. Jauh dari syariat Allah. Loh, tapi Pak, dia kan Islam. Ya Islam, tapi kan dia Muslim. Tapi belum Muslim. Kalau Muslim dia pasti nggak melakukan itu, pasti dijamin. Iya. Karena dia udah sadar batasan-batasannya kan. Ada koridornya. Nah, kemudian satu lagi menjaga keistiqomahan itu, kalau abang ya ada tipsnya. Apa itu? Tipsnya pakailah hiduplah di kehidupan sehari-hari dengan konsep kereta api. Wah, gimana itu kereta api itu? Ini mau tahu banget nih. Mau tahu banget mungkin. Nunggu commercial break nggak ya? Enggak usah. Jadi gini. Gimana? Coba. Gaya kereta api itu gimana? Kereta api jalannya di mana ya? Di rel. Oke. Jadi kita ibaratkan kita ini kereta api. Ya, kita manusia ini ibarat kereta api. Selagi kereta api berjalan di atas rel, aman nggak? Aman. Ada nggak yang sanggup menghentikan kereta api yang sedang berjalan? Enggak lah. Ada nggak? Kecuali Spiderman. Itu pun kereta apinya udah hancur itu kan. Dongeng aja. Dongeng.
kereta api tidak akan berhenti kecuali dia berhenti sendiri di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan. Oke? Betul. Nah, sekarang analoginya lagi. Kalau kereta api itu sedikit saja meleset dari rel, apa yang terjadi kira-kira? Oleng dan tumbang. Tunggang marayang. Tagu rajai. Terjilapa. Terjilapa. Nah, itulah kita seorang muslim selagi kita tidak lepas dari 11 keys dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah kita tidak akan tagu rajai dan tetap berada di rel ya. Tetap berada di rel. Itu aja salah satu istiqomah. Sebenarnya pembahasannya nanti lah ya, kalau ada. Ini udah durasi berapa nih? 30 menit. Oh, enggak terasa. Ini bukan kutum lagi ini. Ini bisa dijadiin podcast aja ini bukan ini. Ini long podcast enggak? Long vlog enggak apa-apa. Sama Bang Ai bagus juga tuh. Beliau lebih pemahaman kepada konsep diri. Berarti intinya gini Bang, Wira rangkum lah untuk penutupan. Yang pertama itu setelah hijrah. Kalau hijrah itu gampang kan Bang? Kalau menurut Wira gampang? Gampang. Yang susah itu istiqomahnya Bang. Mempertahankan. Itu yang susah Bang. Kalau menurut Wira. Jadi setelah yang Wira dengar penjelasan Abang tadi, untuk istiqomah itu gimana? Kita harus mengenal diri kita dulu kan? Ya dong. Kita harus kenal diri kita. Terus fitrah kita ini apa? Iya, fitrah. Fitrah kita ini apa, hidup kita di dunia ini untuk ngapain, kan begitu. Jadi apapun kelakuan kita, sifat kita, dan apa yang akan kita rencanakan itu harus kembali padanya kan. Betul. Nah berarti ya mudah-mudahan itulah bisa membuat istiqomah tetap naik di atas itu kan. Betul. Biar nggak turun kan. Aduh repot kalau sudah istiqomah ini Bang, jujur Bang, kadang naik turun ini susah ini. Gini aja ya, kita salah satu cara menjaga istiqomah itu kita harus skala prioritas. Sekarang abang tanya Mbak Wira, saya di kantor ya. Boleh. Kemudian dipanggil sama atasan. Saudara Wira, saya tunggu saudara di ruangan saya. Langsung bergegas. Bergegas ya? Iya. Tiba-tiba azan. Kira-kira kalau nggak bergegas gimana? Takut dimarahin lah kan. Allahu Akbar. Tiba-tiba azan. Kita malah melihat-lihat aja kan. Terus makan dulu. Ada kalimat hayya 'alas shalah. Mungkin di hatinya ya. Taruhilah. Padahal dalam azan sendiri udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, mari kita salat dulu baru menuju kemenangan. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Sujud dulu. Baru pertolongan. Ini enggak. Sholat aja dalam setahun 2 kali. Cuman lebaran dan Idul Adha. Dan itu pun doanya luar biasa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Amin gitu ya. Amin. Kau lebih tahu daripada yang aku mau ya. Engkau tahu apa yang aku mau. Kata malaikat, lu ngomong apa? Sombong banget itu. Lu kebur-kebur. Oke lah Bang Farlan. Ini kayaknya bagus nih konsep pribadi, konsep program kita nih kayaknya satu kali tag itu 1 orang Bang, biar panjang kita, teman-teman kita kan banyak nanti lah itu. Iya kan? Lu masih apa ya? Ini masih rekam. Banyak nanti kawan-kawan yang sudah berhijrah bisa kita tanya back story-nya apa. Hanya kayak begini kan? Quote-nya ya seperti ini. Nanti abang bantu lah. Lebih intim. Ya kan kalau kita intimnya apa nih? Masih normal kan? Enggak week. Week. Bang, gitulah kira-kira Bang. Secara garis besar HMF kan gitu, secara garis besar programnya. Kita tanya jawab seperti ini. Terus tadi Bang siapa? Bang Raymond itu tadi dia secara tidak langsung dia ngambil kesimpulan, secara tidak langsung dia mengamanatkan untuk orang-orang yang kita undang di tanya jawab vlog kita nih, HMF ini edisi khusus HMF, itu kita ajakin masuk ke komunitas HMF juga. Itu yang mana nanti kita akan coba membantu teman-teman yang sudah hijrah, baru berhijrah, atau sedang menjaga keistiqomahannya, atau sedang memperbaiki dirinya,
Atau on the way. Atau on the way. Ya kan dari jauh kita ajak hijrah gitu kan. Kita bantu secara finansial. Karena finansial itu seperti yang Abang bilang tadi kan, krusial itu kan. Kemiskinan Gimana tadi tuh? sangat erat dengan kekufuran. Nah, karena kebanyakan orang hijrah, ini yang nggak tahu lah Wira Bang, tapi yang Wira baca dari yang Wira lihat, orang hijrah itu meninggalkan semua harta benda. Ya sebenarnya nggak gini juga, Keles. Iya kan? Sebenarnya itu salah sebenarnya. Kalau salah kan terlalu ekstrim dia. Iya, tapi kurang tepat. Dan terlalu ekstrim juga. Berarti gitu gimana Bang? Kira-kira Bang, setuju nggak? Setuju banget. Kita bikin komunitas, tapi nanti tujuannya baik. Udah di grup ya udah ada, nanti abang ngerti ya, abang invite Wira ya. Nah boleh. Nanti... Itu udah ada study dalamnya. Iya. Boleh. Demi Allah demi Rasulullah menyebut nama Ustaz Dery. Beliau tuh memang zaman dulu. Beliau mungkin memang murid gitar abang. Iya. Ya, ada fotonya. Di Padang. Terus? Tahun 96. Tapi abang belum hijrah berarti. Masih in the name of setan berarti kan. Sekarang Ustaz Dery itu adalah panutan, mentor juga guru abang. Kembali sekarang ya. Bagaimanapun juga beliau sudah ribuan orang yang diselamatkan ribuan orang. Jadi banyak belajar dari beliau. Iya. Keren kan? Dan insya Allah tanggal 23 Ustaz Dery kan ke Padang. Udah Kan ada acara Hijrah Fest. Oh, Hijrah Fest yang di Bukit Tinggi tapi? Pokoknya nggak tahu ya di mana ya. Bukit Tinggi kok nggak salah. Pokoknya ke Padang tanggal 23. Kita culik beliau ke center ini. Boleh. Ajakin dong Bang. Iya pastilah. Kita ke apa? Kita todong masuk ke AMF ini. Terus jangan lupa beliau pasti akan melantunkan tembang Dunia Sementara dan Orang Kaya. Mati. Keren. Ditunggulah Bang tanggal 23. Mungkin segitu aja kali ya. Oke. Ya. Oh, udah nggak terasa padahal tadi kita cobanya 10 menit kan. Berapa sih? Udah 40 menit, Bro. itu dua kali ceramah itu. Ceramah itu udah khutbah ini. Udah khutbah Jumat, ini udah orang khutbah Idul Fitri. Oke lah Bang Farlan, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kita coba di kesempatan berikutnya kita tanya-tanya sama teman-teman yang lain. Siap. Tapi Abang bantu juga dong. Pasti. Biar Abang jadi talentnya. Oke. Biar tanya-tanya begini aja. Iya. Sip kan? Serius lebih santai. Serius lebih santai. Oke lah. Ayo dong Bang, kata dulu dong. Kalau begini ya, kalau udah hilang begini. Ada satu ya. Kalau begini kata Ustaz Dery, kata Ustaz Abdul Somad, jadi kata kedua. Begini aja Neng, ya kan? Tahiyatul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.